Mari saat ini saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu. Ku tersanjung. Kami percaya semua yang baik yang kami alami sampai saat ini Tuhan, Dalam hidupku itulah karyamu. itulah Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu dengan satu kerinduan katakan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin.
penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh jadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur kami bisa mendapat kasih karunia Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi orang-orang ketebusan oleh darah-Mu, dan kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa, karena Roh Kudus yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, kami percaya firman-Mu hari ini menjadi bagian hidup kami, sehingga tidak satu pun yang dilewatkan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau segera datang pada kali kedua. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami percaya supaya nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya bicara tentang akhir segala sesuatu sudah dekat. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Kita berada di zaman akhir, di mana akhir dari zaman akhir ya segera akan selesai. Jadi kita bekerja di dunia, tapi yang terutama kekekalan. Manusia tidak hanya di dunia saja, jangan fokus di dunia dan sebagainya, ya. Tapi ada kekekalan. Kita ada di zaman akhir. Setiap kali saya berbicara tentang zaman akhir, akhir zaman, dekat datang Tuhan, saya ingat bahwa Alkitab menjelaskan banyak pengejek. Banyak pengejek. Mari kita baca itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5. Silakan dibaca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah Ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. ini orang yang hidup daging, hawa nafsu. Kapan Tuhan datang? Pendeta selalu bilang akhir zaman. Zaman akhir kapan berakhirnya? Terus Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? ya, Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, ya, segala sesuatu tetap seperti semula ya, pada waktu dunia diciptakan. ya, Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, ya, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, ya, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. ya. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Ya, dan disimpan untuk hari penghakiman ya, dan kebinasaan orang-orang fasik. ya. Jadi banyak nanti pengejek. Kapan Tuhan datang? Ya. Jadi mereka tidak pentingkan hal-hal rohani. Mereka hidup dalam daging. Mereka tidak tahu rahasianya berkat. Ya, saya beritahu pada saudara rahasianya orang diberkati. Ya. Jangan lupakan Tuhan. Ya, jemaat datang lebih awal, menyediakan waktu yang khusus di hari Minggu ini, ya, untuk menyembah, memuji Tuhan. Jadi hati kita sudah terbuka, roh kita terbuka, sehingga firman Tuhan itu seperti pesawat terbang, tinggal mendarat di hati. Nah, kalau datangnya tidak dari awal, ya duduknya pasti gelisah. Apa yang mau diterima? 2 Petrus 3 ayat 10. Tolong dibaca. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Iya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, akan hilang lenyap. Jadi apa yang diharapkan dari bumi? Hilang lenyap. Makanya tadi dibilang kita tidak hanya mementingkan dunia. Selama kita hidup ya boleh mencari nafkah, kerja, studi, terserah. Tapi ingat, dunia yang sekarang kita lihat ini akan lenyap. Dibakar
dengan api dan belerang sebagai penghukuman kepada dunia karena mereka tidak bertobat. Kitab Yudas 1 ayat 18 dan 19. Perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. menjelang akhir zaman ini, bahkan di akhir zaman banyak pengejek-pengejek yang mengikuti hawa nafsunya. Terus Mereka adalah pemecah belah Ya. yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini ya, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. jangan hidup tanpa Roh Kudus. Zaman gereja, zaman Roh Kudus. Zaman Allah Bapa dari Adam sampai Abraham. Dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus pertama kali di dunia, itu zaman Allah Anak. Dan daripada kedatangan Tuhan, ya lahir di Bethlehem, mati, bangkit, naik ke surga, sampai nanti datangnya Tuhan kedua, itulah disebut zaman gereja. Zaman gereja ini zaman Roh Kudus. Jangan duka citakan Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus. Kita sangat butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Ya, Roh Kudus itu adalah penolong dalam segala hal. Ya. Makanya jangan hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus adalah orang yang mengejek. Ya. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Ini napas dari Tuhan. Dari mana? Ya. Jangan pikir saya kuat, saya bisa, saya mampu, ya, saya kaya, ratusan miliar uang saya. Ya, saudara boleh senang kalau diberkati Tuhan. Tapi bukan itu saja. Ya. Kaget urusan lain, meninggal dunia. Habis. Nggak ada lagi. Sehat tapi meninggal karena apa? Kecelakaan. Bisa terjadi. Namanya kita manusia. Yang diperlukan takut akan Tuhan. Ya. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1. Tolong dibaca dengan baik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Sekian. Salomo menulis pengkhotbah ini ketika dia sudah usia tua dan jatuh. Segala sesuatu ada masa. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu senang, ada waktu susah. Tapi segala sesuatu ada waktunya, masanya selesai. Sama dengan dunia ini selesai. Kita hidup di akhir zaman, dekat selesainya dunia. Dekat zaman akhir ini kita mau melihat Tuhan Yesus datang kembali. Kita merindukan kalau Tuhan datang saya masih hidup, saya diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Masuk pesta perkawinan anak domba. Ya. Jangan sampai saya tidak turut diangkat. Jangan ditinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu bicara suami istri. Ya. Suami harusnya jadi teladan. Kuat menghadapi banyak tantangan, pergumulan. Harus kuat. Laki-laki adalah laki-laki kepala rumah tangga. Laki-laki itu teladan bagi istri dan teladan bagi anak-anak. Bukan laki-laki itu patah-patah semangat, lembeng-lembeng, tidak kuat, lama-lama, tidak bisa jadi contoh untuk anak dan istri. Ada kesulitan dihadapi, ada tantangan, berdoa, Tuhan bukakan pikiran saya apa yang saya harus buat. Itu laki-laki, tanggung jawab, mendidik anak. Ya, jangan lalaikan ibadah, supaya rotimu disediakan, minummu pun disediakan.
Itu keuntungan dari ibadah itu. Ya. Dan Salomo ini menulis kitab Pengkhotbah di usia tua, dekat tahun-tahun akhir hidup di mana dia jatuh dalam banyak hal, jatuh dalam penyembahan berhala malah. Ini yang harus kita pelajari, hati-hati. Waktu dia muda, Salomo itu penuh gairah. Dia menuliskan kitab Kidung Agung. Dia penuh cinta mula-mula kepada Tuhan. Tetapi ketika dia lebih dewasa, dia menulis kitab Amsal yang penuh hikmat. Raja yang penuh hikmat. Tapi sampai di Pengkhotbah dia jatuh. Ini pelajaran buat kita. Jangan awalnya kita berapi-api, penuh cinta mula-mula, kemudian habis. Ya. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, bagaimana Tuhan menegur jemaat Efesus. Kamu sudah jatuh sangat dalam karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu dasar kita melayani, dasar kita mengasihi Tuhan, kasih itu. Melayani Tuhan jangan tidak dengan cinta, kasih itu modal. Ya, jadi Salomo ini Kidung Agung itu ditulisnya pada waktu muda, penuh gairah cinta. Tapi Amsal dia sudah dewasa, penuh hikmat. Namun sampai di Pengkhotbah dia jatuh. Makanya dia anggap hidup ini sia-sia. Dia menulis kesia-siaan. Ya, mari kita baca itu ya. Bagaimana Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Ya. Kesia-siaan belaka. Ya. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ini orang yang jatuh rohaninya, jatuh dalam kasih mula-mulanya. Karena itu mari kita kalau hari ini dipenuhi kasih kepada Tuhan, jaga. Salomo begitu penuh cinta mencatat itu Kidung Agung. Begitu dewasa lebih menjaga dengan penuh hikmat menulis kitab Amsal yang banyak manfaatnya buat kita. Tapi ketika Pengkhotbah ditulis, dia bilang semuanya sia-sia. Sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, Ya. mari, aku hendak menguji kegirangan. Ya. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Sia-sia. Semua sia-sia. Ini sudah orang yang tidak bergairah lagi. Hati-hati kalau sudah sukses. Ya, saya sudah selesai sarjana saya, sukses. Hati-hati. Itu tidak menjamin hidup kita. Tuhan itu yang menjamin. Ya. Ayat 12 dari Pengkhotbah 2. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Ya. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, Ya. hanya apa yang telah dilakukan orang. Terus? Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, Ya, lebih kebodohan terus. seperti terang melebihi kegelapan. Ya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, Ya. sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Ya. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Ya. Yaitu sia-sia. Itu Salomo. Ya. Bahkan dikatakan satu raja-raja, ya, pasal 10 ayat 23 sampai 26 itu Salomo sukses. Hati-hati ya. Mari kita baca. Jadi kalau sukses, sudah selesai studi, sudah berhasil, masih muda, hati-hati. Harus tetap cinta pada Tuhan, takut Tuhan, melayani Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 26. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi Ya. dalam segala kekayaan dan hikmat. Sukses.
Ini bahaya ya, bisa membuat orang sombong. Kalau sudah sombong, jatuh. Sudah berhasil, dulu tidak punya uang, sekarang punya. Sombong, jatuh nanti. Itu Salomo. Terus Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo ya, untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. ya. Terus Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, ya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, ya, pakaian, senjata, rempah-rempah, Ya. kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. ini sukses Salomo. Jadi kalau orang sukses berhasil, studinya berhasil, ya, kerjanya berhasil, pelayanannya berhasil, hati-hati. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan. Jatuhlah Raja Salomo. Terus Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, iya, Amon, ya. Edom, Sidon dan Het. Hati-hati dengan perempuan jatuh, kekayaan banyak. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, Mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Terus sehingga ia tidak dengan sepenuh hati Ya. berpaut kepada Tuhan Allahnya. seharusnya kita punya satu istri saja. Satu orang suami saja. Ketika Salomo sudah banyak istri, itulah kejatuhan. Lalu mencondongkan Salomo untuk menyembah ilah, Allah dari istri-istrinya itu. Jadi penyembah berhala. Siapa bisa menyangka dari mudahnya itu naik tahta, minta hikmat, penuh cinta, sukses. Kemudian jatuh pada masa tua. Sehingga dia bilang semua sia-sia. Segala apa yang di bawah langit ini ada masa waktunya selesai. Ini Salomo perlu jadi contoh untuk orang yang sukses, untuk orang muda, untuk orang tua, ya, sampai tua tetap mengasihi Tuhan, rendah hati, dan perintah Tuhan kepada kita takut akan Dia. Ini modal yang paling besar. Miliki roh takut akan Tuhan. Itu diajarkan Salomo ketika dia sudah jatuh. Ternyata hilangnya rasa takut kepada Tuhan membuat Salomo ini jadinya seorang yang banyak istri, menyembah berhala. Ya. Makanya nasihatnya dia kepada orang muda, ya, takut akan Tuhan. Itu modal. Mari kita baca Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, Akhir dari segala yang didengar, takutlah akan Allah takut akan Allah. dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nah, orang yang takut Tuhan pasti memegang perintah Tuhan. Ya. Terus Karena ini adalah kewajiban setiap orang. itu wajib. Miliki roh takut akan Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan pasti tidak akan berbuat kejahatan. Nanti di akhir hidupnya, ya saya sudah salah. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda, Orang muda bersukarialah. dalam kemudaanmu. Ya, Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. ya, Dan turutilah keinginan hatimu ya, dan pandangan matamu. ya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya. Pasal 12 ayat 1.
Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Ada orang muda, belum berhasil, belum sukses, belum punya kerja, ibadah tiap minggu. Begitu sudah sukses, lupa ibadah. Tidak ibadah lagi pendalaman Alkitab, tidak lagi ibadah untuk berdoa menyembah. Padahal ini 3, ibadah menyembah, ya, belajar Alkitab, dan apa? Ibadah hari Minggu. Semua orang libur. Kalau kamu memperhatikan ini, kamu akan diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak minta berkat. Pengkhotbah 12 ayat 1 tolong diulangi, dibaca baik-baik. Ingat penciptamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang Sebelum nanti ada hari-hari malang. dan mendekat tahun-tahun yang kau Ya, katakan, tak itu. ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tidak ada lagi kesenangan. Ya, ini Salomo. Gelisah. Gelisah, sudah tua, menyembah berhala lagi. Jatuhnya hebat. Ya, kalau sukses sekolah, oke. Kalau sukses pekerjaan, oke. Tapi apa engkau sukses di hadapan Tuhan? Orang yang sukses di hadapan Tuhan itu mempertahankan cinta dan takut kepada Tuhan. Ya. Dalam memilih jodoh, saya bilang hati-hati. Jangan lihat tampilan luar. Lihat orang itu takut Tuhan, tidak. Dan sembarangan. Ya, seringkali saya nasihati, menikah itu 1 kali untuk selamanya kalau bisa. Ya. Jangan sembarangan. Ada orang waktu dia belum berhasil, ibadah terus. Sesudah berhasil, ibadahnya selang-seling. Ya. Nah, kita tadi berkata kita berada di akhir zaman. Ya, di mana segala sesuatu akan berakhir. Tanda-tanda zaman sudah mengatakan. Dalam Matius 24 ayat 4, ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tolong dijawab. Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, Jawab Yesus, waspadalah, waspada. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan sampai tersesat. Apa tanda kedatangan Tuhan? Penyesatan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Tolong baca lagi baik-baik. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah, Waspadalah. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan sampai disesatkan. Pengajaran sesat. Enak untuk telinga. Sebab banyak orang di akhir zaman telinganya gatal mau dengar. Tapi mendengar yang enak, yang memuaskan hasrat hatinya, yang memuaskan telinganya. Tapi kalau teguran dan nasihat dari Alkitab, mereka tidak suka dengar. Mereka palingkan telinganya. Mereka cari guru-guru yang bisa memberikan kepuasan. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu muncul menyesatkan orang di akhir zaman. Ini tanda akhir zaman. Dekat akhir segala sesuatu. Terus, Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin tambah durhakanya manusia, maka kasih kebanyakan orang kasih kebanyakan orang menjadi akan menjadi dingin. Ini yang tidak boleh. Itu yang menghinggapi Raja Salomo. Kasihnya kepada kekayaan, kasihnya kepada perempuan-perempuan yang dianggap istri-istrinya ini.
Kasihnya kepada Tuhan menjadi luntur dingin. Itu penyebab jatuhnya Raja Salomo. Sehingga dengan tidak adanya kasih kepada Tuhan, dia pun tidak takut lagi akan Tuhan. Hati-hati sekali lagi untuk anak-anak muda yang sukses. Ya. Ayat 6 dan 7, ini tanda akhir zaman, Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, Ya, atau kabar-kabar tentang perang. ya, Namun berawas-awaslah, ya. jangan kamu gelisah, Jangan gelisah. sebab semuanya itu harus terjadi. Semua harus terjadi. Sekarang perang di mana? Di sana, di Israel. Itu terus sudah 1 tahun lebih. Panas menghangat peperangan. Ya, peperangan ini. Kelaparan ayat 7. Sekali lagi dibaca Matius 24. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Ya, dan kerajaan melawan kerajaan. ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di Ini berbagai nanti terjadi tempat. banyak kelaparan, banyak gempa. Terus ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa Dibenci karena semua nama- bangsa karena nama Yesus. Saya sangat berhati-hati, senang kalau anak-anak cucu saya bisa berada di luar negeri sekolah. Tapi saya juga was-was. Dan tidak berhenti, saya sujud sampai kepala saya di lantai untuk seluruh keluarga saya. Itu yang saya lakukan setiap hari. Supaya mereka semua bukan hanya diberkati, tapi diselamatkan. Dan berada di Yerusalem surgawi. Itu kumpulan meriah anak-anak sulung. Ya. Matius 24 ayat 12. Ini yang bahaya. Kasih menjadi dingin. Ini yang dimiliki oleh Salomo. Kasihnya menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang Ya. akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang tawar, dingin. Ini yang harus dijaga. Raja Salomo kasihnya kepada Tuhan dingin. Ganti kepada perempuan-perempuan yang jadi dengan istrinya. 700 istri, 300 gundik. Jangan, dunia akhir zaman akan hidup seperti zaman Nuh, hawa nafsu. Jadi raksasa-raksasa dalam hawa nafsu. Ini yang harus kita perangi. Dengan apa? Dengan memiliki roh takut akan Tuhan. Itu sebabnya Salomo menuliskan di kitab Pengkhotbah 12. Akhir dari segala hal ini, milikilah takut akan Allah. Inilah yang menjauh kita dari kejahatan. Dekat datanya Tuhan. Tuhan tahu untuk menolong orang-orang saleh, orang-orang suci. Ya. Hati-hati ya, LGBT. Anak-anak di luar negeri. Saya senang, tetapi saya juga khawatir. Oleh karena itu saya berdoa. Saya pantau semua mereka. Ya, jangan sampai salah. Itu bukan satu kebanggaan mau pergi sekolah ke luar negeri. Ada orang bilang, saya mau sekolah di luar negeri supaya saya punya harga diri saya jadi naik. Salah nih. Ini sudah dari awal sudah salah. Bukan begitu. Ya. Kita menempuh ilmu supaya kita mempunyai sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang tua kita, terutama kepada bangsa dan negara di mana kita menjadi warga negara, ya. Tapi teristimewa kepada gereja. Itu didikan sangat penting.
Semua anak-anak itu didikan dari orang tua. Orang tua harus pegang peranan, jadi teladan, jadi contoh dalam ibadah, dalam takut Tuhan. Orang tua, etika, orang tua. Ya. Sehingga kita bisa jadi kesaksian, terang dapat dilihat orang. Ya. Hati-hati ya LGBT ini, lesbian, ya, bisex, transgender, tidak puas, saya laki-laki mau jadi cewek. Itu keadaan zaman akhir. Tapi ada satu hal yang luar biasa, ya, bahwa di akhir zaman ini ketika segala sesuatunya ada waktunya, kata pengkhotbah tadi yang saya baca, Matius 24 ayat 14. Perhatikan ini baik-baik. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru tiba sudahnya. Sebelum seluruh Injil didengar orang biar satu kali. Ini keadilannya Tuhan. Tuhan itu adil. Tidak ada orang bisa mempersalahkan Tuhan kalau dia ada di neraka. Kan saya tidak pernah dengar Injil. Saya tidak pernah dengar tentang Yesus. Tidak ada orang bisa mempersalahkan Tuhan. Injil kerajaan akan sampai didengar semua telinga, walaupun itu satu kali ditawarkan terima Yesus atau tidak. Baru tiba kesudahannya. Ya, tawarkan kepada orang Yesus juru selamat, tidak ada yang lain. Banyak kali saya tawarkan orang, ada orang sampai matinya tidak mau terima, itu tidak dapat kasih karunia. Ada orang tidak mengenal Tuhan dari mudanya, sampai tuanya dekat kematiannya dia terima Yesus dengan baik. Bayangkan, itu orang tua yang di mudanya cerai sama istrinya, tapi di hari tuanya anaknya berhasil semua loh. Ada yang profesor, ya, tinggal di rumahnya, dibawa suami, papanya dan mamanya, walaupun sudah cerai, papanya dan mamanya pisah tempat, satu di depan, satu di belakang, sudah tua, 80 lebih. Saya layani, gak pernah tahu Injil, tidak pernah tahu Yesus. Dia cuma bilang mau pulang, lutut tak baik. Ya, seluruh organ tubuh tak ada yang beres, sudah tua. Saya bilang mau pulang kemana? Nanti baru lihat, saya bilang terlambat. Ya. Opa kalau mau pulang harus tahu dari mana datang. Dia kaget, apa kamu bilang? Opa udah berasal dari mana? Kita ini semua berasal dari Allah. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ya, harus kembali ke Allah, rumah Bapa di surga. Bagaimana jalannya? Saya terangkan secara sederhana orang tua yang tidak pernah tahu Tuhan ini. Hanya melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan menuju hidup. Tidak ada jalan lain. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati secara fisik. Jadi Om mau? Opa itu menjawab, bagaimana itu? Saya bilang panggil Yesus saja, percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mau dibaptis? Sudah percaya? Harus baptis loh. Apa itu baptis? Ya, tanya lagi, gimana saudara menerangkan kalau bukan Roh Kudus? Kalau bukan Roh Kudus saya tidak bisa terangkan.
Kita perlu Roh Kudus. Makanya kata Alkitab, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Pengecek-pengecek itu hidupnya tanpa Roh Kudus. Saya jawab dia, baptis itu dikasih masuk di air, dimasukkan di air, terus itu seperti tidak kelihatan lagi, itu seperti kubur. Kuburnya om ini waktu sudah masih muda sampai sekarang, dari melakukan dosa mati, sudah mati dari dosa. Nah, secara sederhana mau dibaptis, dia pikir sejenak mau, dia tanya saya, bagaimana caranya? Ya sudah, sediakan baju satu ganti, sudah bawa ke gereja, ada kolam di gereja. Begitu dia lihat air, dia tanya lagi, airnya ini dingin atau air panas? Coba, kan orang tua selalu cari air panas. Saya bilang air dingin biasa. Aduh, dia tidak mau. Saya bilang masuk, nggak akan kedinginan. Dia masuk, coba. Dia masuk, betul kamu bilang, tidak dingin airnya. Udah dibaptis. Ketika dia mau meninggal 2 minggu kira-kira, saya ke rumahnya. Dia bilang, sekarang saya sudah mau pulang. Saya bilang, tunggu, belum beres. Apa yang belum beres? Kamu dari tadi omong, dari pertama datang omong terus sakit hati sama istri, sakit hati sama istrimu. Tidak boleh begitu, tidak boleh pulang itu kalau punya sakit hati, tidak nyampe, tidak sampai kamu. Apa kau bilang? Begitu istrinya jalan keluar, itu dia. Pergi sama istrimu, pegang tangannya, aku memaafkan kamu dan maafkan saya. Kalau orang tidak mau berdamai, lihat ke belakang terus. Masa lalu, masa muda sama istri, lihat belakang terus. Mana bisa jalan ke depan, mana bisa pulang, jatuh nanti. Betul juga ya kamu. Dia bangun berdiri dengan susah payah, dia mau kejar istrinya, minta damai. Istrinya lari. Saya bilang, sudah, tidak usah marah. Itu. Sudah, istrinya keras hati. Tapi om sudah mau mengampuni itu, mau. 2 minggu kemudian saya dipanggil jam-jam 3 sore. Saya pergi di rumahnya, itu lendir sudah bunyi-bunyi keras. Saya bilang, saya datang kepada Tuhan ya, doa ya. Ya, kenal saya, kenal pendeta saya. Dia bilang begitu. Siapa lagi kamu ingat? Ingat istri? Tidak lagi. Siapa lagi kamu ingat? Tidak, semua tidak. Siapa? Yesus. Saya bilang, sekarang pulang. Habis itu saya doakan, dia pulang. Bunyi kera, habis. Jadi saudara, di dunia ini kita tidak hanya di dunia, ada akhir dari hidup di dunia. Untuk segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah 3 tadi. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Nah sekarang ini kita sedang berada di zaman akhir, akhir segala sesuatu, akhir dari dunia. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Tanda-tanda zaman sudah tadi kita baca. Inilah waktunya kita jangan hidup tanpa Roh Kudus. Dan saya sangat percaya sedikit waktu lagi Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Kegerakan hujan akhir. Itu Roh Kudus dituangkan kepada gereja limpah. Ini double porsi. Kalau gereja mula-mula di kamar loteng dipenuhi Roh Kudus, kemudian perjalanan gereja mati, kemudian Tuhan bangkitkan lagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, gerakan mulai Pentakosta. Kemudian sekarang ini sampai nanti akhir zaman, jaga itu Roh Kudus. Kenapa saudara suka mengejek, mencemoohkan hamba Tuhan ketika berkhotbah, ketika menyampaikan berita Yesus akan datang kembali? Karena saudara tidak penuh Roh Kudus. Kitab Yudas 1,
Ayat 18, 19, dan 20. Baca baik-baik. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, menjelang akhir zaman menjelang akhir zaman sekarang ini, akan tampil pengejek-pengejek banyak pengejek-pengejek, yang akan hidup menuruti hawa nafsu, hidup menurut hawa kepastikan nafsu mereka. daging. Terus Mereka adalah pemecah belah pemecah belah. yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, Ya, terus dan yang hidup tanpa Roh Kudus. jangan hidup tanpa Roh Kudus. Engkau akan jadi pengejek. Melainkan siapkan hatimu untuk menampung Roh Kudus penuh, berlimpah-limpah. Tuhan akan curahkan bagi gereja. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Supaya kita ini kuat berdiri dengan penuh kasih. Orang yang limpah Roh Kudus dalam hidupnya, limpah kasih, tidak jatuh seperti Salomo. Tidak mengatakan hidup ini sia-sia. Sejak saya dipenuhi Roh Kudus, di awal-awal saya berdoa sampai hari ini, Roh Kudus ini yang kita andalkan. Jangan tinggalkan saya. Orang bisa tinggalkan kami, tapi jangan Roh Kudus yang meninggalkan saya. Jangan ambil rohmu ya Tuhan kalau saya salah, ampuni saya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus berlimpah. Orang tua dipakai Tuhan, kata Kisah Rasul. Anak-anak muda dipakai Tuhan. Semua kita dipakai Tuhan. Untuk apa? Beritakan Injil. Ini perintah memberitakan Injil sebelum Yesus naik ke surga. Bukan hanya pendeta. Saudara tidak perlu harus di mimbar. Tapi saudara di kantor, di tempat kerja, di mana saja, di tempat studi, sekolah, kampus, saudara jadi pemberita Injil. Sampai semua telinga mendengar tentang Yesus. Baru tiba kesudahan alam. Saya belum jadi pendeta, saya memberitakan Injil. Saya bersaksi. Beritakan tentang Yesus, saya doakan orang. Saya belum jadi pendeta. Saya sudah ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Beritakan Injil, jangan mulutnya diam. Keselamatan bukan untuk saya saja, tapi keselamatan bagi semua orang, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu, iparmu. Jadilah saksi. Karena itu pesan penting kepada Tuhan kita di akhir zaman. Jadi saksi. Beritakan Injil, jadi kesaksian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tolong dibaca. Ini sebelum Tuhan datang kembali. Tugas kita menjadi saksi. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang yang penuh Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus, dia tidak pernah berhenti mulutnya mau bersaksi tentang Tuhan. Terus, Dan kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea ya, dan Samaria ya, dan sampai ke sampai ujung bumi. ujung bumi. Dan Matius 24 mencatat ayat 14, tolong dibaca lagi. Perhatikan baik-baik. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, harus orang semua dengar. Bagaimana caranya? Mau jadi pendeta seringkali susah. Tidak mau jadi pendeta. Jadi penginjil, bersaksi. Kesaksian hidup dan bersaksi. Orang bisa bilang apa tentang kita, tapi kesaksian hidup kita tetap ada. Nah, orang mau bilang apa? Bersaksi dan menjadi kesaksian. Itu kaki Dian emas. Sampai telinga semua mendengar Injil. Jadi ada pesan penting Tuhan itu.
Ya. Beritakan Injil. Itu amanat, perintah sebelum dia naik ke surga. Ada dua hal. Gembalakan domba-dombaku, katanya kepada kepada Petrus. Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan kepada Petrus. Itu pesan Tuhan sebelum naik ke surga. Dan beritakan Injil, semua orang bersaksi, supaya semua orang dengar, baru tiba kesudahan. Gembalakan domba-domba. Jadi kalau saudara digembalakan, bersyukur. Kalau saudara tergembala, bersyukur. Hargai, terima kasih kepada gembala, walaupun tidak diminta. Kan tidak pernah minta, kan tidak nuntut. Tidak nuntut, terima kasih saudara. Saya juga tidak menuntut apa-apa dari saudara. Yang saya ingin saudara taati perintah Tuhan dengan baik, kasihi Tuhan. Cukup. Karena itu seringkali saya berbicara lebih keras. Kasih makanan yang padat supaya saudara dewasa. Kan terus dimanja. Ya, supaya dewasa. Karena Tuhan tidak mungkin menikah dengan anak-anak. Kan kita mau jadi mempelai, itu dewasa. Ya. Anak-anak tidak jadi mempelai. Perhatikan ya. Ya, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Itu perintah Tuhan. Dalam Matius 28, tolong dibaca. Terakhir ini. Ya. Baca baik-baik perintah Tuhan untuk kita. Ini amanat. Ya. Seorang yang mau pergi jauh, orang tua mau pergi jauh, dia kasih tinggal pesan-pesan penting. Itu pesan penting didengar. Waktu tuanya semua naik ke surga, dia pesan penting. Ya. Matius 28 ayat 16 di atasnya itu ada perikopnya apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah itu amanat. Sebelum dia naik ke surga, ini perintah penting. Beritakan Injil. Ya. Ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa itu murid saya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah melakukan segala sesuatu. Ajar. Saya ngajari saudara. Saya seorang gembala. Ya, saya seorang gembala. Perintah Tuhan sebelum naik kepada Petrus, ya, gembalakan domba-dombaku. Jadilah domba-domba. Sebab dalam Matius 25 ada kambing, ada domba. Nanti ada waktunya dipisahkan kambing dan domba. Ya, Tuhan tolong kita semua. Beritakan Injil dan gembalakan domba. Itu sebelum naik ke surga. Pesan penting itu. Perintah untuk memberitakan Injil. Saya ingin baca itu ayat 20 dari Matius 28. Bagus sekali ini. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Ya. yang telah kuperintahkan Ya. kepadamu. Ya, Dan ketahuilah, ketahuilah. aku menyertai kamu senantiasa. Saya sangat percaya Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Saya juga harus menyenangkan Tuhan dengan hidup saya, tidak mendukakan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Bahkan saya tunggu nanti pencurahan Roh Kudus. Kuasa Tuhan lebih nyata. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ya, jadilah 5 darah yang bijak. Ada minyak reserve, minyak persediaan, limpah minyak. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Harus limpah Roh Kudus supaya kita bisa masuk pesta kawin anak domba. Ya, harus
Orang yang mengembangkan talenta, kembangkan talenta. Nanti dia datang yang memberi talenta. Kamu hamba yang setia, hamba yang baik, masuk turuti kebahagiaan Tuhanmu. Untuk apa talenta itu? Kita bisa nyanyi bagus, untuk apa? Gunakan itu untuk memimpin pujian. Kita bisa main musik bagus, gunakan itu. Kita punya mulut bisa bicara, pakai itu. Untuk apa toh Tuhan berikan kita ini? Napas. Pakai talenta. Ini napas, ini talenta. Kembangkan itu, hidup berguna. Ya. Terus kemudian apa? Jadi apa? Domba, jangan jadi kambing. Kambing itu di sebelah kiri, tidak masuk. Domba yang nurut, yang baik, ya, yang tunduk, patuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ya. Ini di akhir zaman. Mau percaya atau tidak, Tuhan segera datang. Sesudah Injil diberitakan, semua telinga mendengar, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Walaupun sekarang saya tidak tahu kapan dia datang, kapan harinya Tuhan datang, tapi saya percaya Tuhan segera datang pada kali kedua. Tanda-tanda zaman, peperangan di mana-mana, penyesat di mana-mana, nabi palsu, guru palsu, dan banyak orang suka ditipu dengan guru palsu, nabi palsu, suka dengar yang enak buat telinganya. Hati-hati ya, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kepada jemaat, pada keluarga saya, hati-hati ya, jaga cinta mula-mula berkobar, jangan sampai seperti Salomo sehingga dia tulis pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya, semuanya sia-sia. Sampai hari ini saya katakan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan takut Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit. Mari kita menyembah, kita bersyukur, terima kasih. Kita terima firman Tuhan. Kita terima kasih. Kita ditegur. Kita disapa Tuhan. Kita terima kasih, jangan marah. Mau dipulihkan, Kau Yesus kasih yang mula-mulanya, sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Jawabanku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Siapa yang mau dipulihkan?
kasih-Nya yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sungguh-sungguh sembah Tuhan. Ajaib dalam hidupku. Sungguh-sungguh sembah kasih-Nya, kasihi Tuhan. Roh Kudus ada, Roh Kudus ada di sini, dicurahkan pada kita dan akan limpah Roh Kudus. Ku sembah Kau, sembah Dia seperti Dia di depanmu persis Tuhan. Hidupku seperti di depanmu ada Yesus. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Dia beri jawaban. Ku sembah Kau, sembah Dia di depanmu, persis di depanmu. Kau ajaib dalam hidupku. Orang muda, ayo maju, beri hidupmu dipegang Tuhan, beri hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Jawabanku. Siapa yang mau beritakan Injil? Beritakan Injil ke segala makhluk. Walau kau bukan pendeta, walau kau orang biasa, tapi kalau kau percaya pada Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, doakan orang sakit, tumpangi tangan orang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Beritakan Injil, kesaksian bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Hidupmu berselaras dengan percayamu. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus di akhir zaman. Lebih lama, lebih deras. Seperti hujannya lebih lama, hujan itu lebih deras. Roh Kudus akan lebih deras curahkan pada gerejamu ini Tuhan. Oh supaya kami jadi pewarta-pewarta Injil. Sebelum semua orang mendengar Injil, Yesus belum datang. Begitu semua telinga mendengar Injil, Yesus datang segera pada kali kedua. Kita tidak tahu tanggalnya, bulannya, tapi Tuhan perintah kita sekarang. Ini amanat yang penting, amanat yang sangat agung dari Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Tanggung jawab saudara, percaya Tuhan Yesus, tanggung jawabmu. Beritakan Yesusmu itu. Undang orang masuk perjamuan kambing anak domba. Jaga minyakmu supaya penuh. Cinta mula-mula, penuh Roh Kudus.
Jangan sukses membuat lupa daratan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Persis di depan matamu itu Yesus. Kau ajaib Tuhan. Hidupku ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku. Angkat tangan saudara dua-dua dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah kasih-Nya dan Roh Kudus-Nya, dan menjadikan kita saksi-saksinya. Jadi berkat. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Amin.